Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap hamba-hamba Allah yang sangat beruntung, sangat berbahagia, juga umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat besar harapan, dan juga umat yang punya masa depan yang gemilang. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmunya yang sakral, majelis zikir yang agung, majelis syukur yang teristimewa. Dan kita di majelis ini pula bersilaturahmi dengan sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kali ini Buya mengajak kepada diri Buya pribadi pertama kali, lalu kepada siapapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu memusatkan hati kita kepada Allah dalam segala gerak-gerik kita. Maka kita akan bertambah kedekatan dengan Allah ketika hati dilatih terus dengan mengingat kepadanya. Hati kita akan bertambah cahayanya. Hati kita bertambah juga karunia-karunianya dari rahasia-rahasia asma Allah yang Allah limpahkan kepada hati hambanya yang mengingat kepadanya. Kalau kita mengingat Allah dari sisi Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka rahasia Rahman Rahimnya Allah akan Allah limpahkan kepada hati kita. Kalau kita mengingat Allah dari sisi Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa, maka rahasia-rahasia kekuasaan Allah, Allah limpahkan kepada hati kita. Kalau kita mengingat Allah dari sisi Al-Alim yang Maha Mengetahui, maka Allah akan limpahkan rahasia-rahasia pengetahuan Allah kepada hati kita. Kalau kita mengingat Allah
dari sisi Al-Qawi yang maha kuat, maka Allah akan melimpahkan rahasia-rahasia kekuatannya kepada hati kita. Setiap asma Allah yang maha agung, Al-Asmaul Husna, penuh dengan rahasia. Ketika kita mengingat Allah lewat jalur asma'nya, yang asma Allah itu ada dua. Yang pertama nama zat, ismud zat, nama zat. Apa nama zat? Adalah Allah. Allah itu adalah nama zat. Zat yang memiliki segenap sifat kesempurnaan, zat yang maha suci dari segenap sifat kekurangan. Namanya Allah. Allah yang menamai zatnya dengan nama tersebut. Nama zat ini mencakup seluruh nama-nama sifat. Itulah nama yang kedua. Nama Allah ya, bagian kedua adalah nama sifat. Selain daripada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya. Itu semuanya nama-nama sifat. Kalau kita berzikir dengan menyebut nama zat seperti yang diisyaratkan oleh Allah lewat perintahnya kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkur isma rabbik, wadhkur, ingatlah dan sebutlah isma rabbika, nama Rabbmu. Nama Rabbmu. Rabb itu maknanya banyak, yang menciptakanmu. Nama zat yang menciptakanmu, nama zat yang mengurusmu, yang mengatur segala sesuatumu, yang memiliki segala sesuatumu, yang merajaimu ya. Nah itulah ya, yang dimaksud dengan Rabb. Sebutlah, ingatlah nama Rabbmu. Maka nama di sini ada dua bagian. Yang pertama nama apa? Nama zat, yaitu Allah. Allah, Allah, Allah. Yang kedua nama sifat. Banyak ya nama sifat. Nah, sifat-sifat Allah maha sempurna. Nah, maka ingatlah terus Allah Ta'ala ya, dengan menyebut nama zatnya, lalu kita menyebut nama-nama sifatnya. Nah, terus sambil kita melanglang membaca semua alam ini ya, mentafakuri semua alam ini, yang alam ini, alam semesta ini semuanya ciptaan Allah, diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, dimiliki segala sesuatunya oleh Allah, dirajai oleh Allah, ditetapkan ya secara terukur segala sesuatunya oleh Allah Ta'ala. Nah, biasakanlah zikir seperti itu. Kalau mampu
zikir lisan membarengi zikir hati. Lakukan. Kalau tidak mampu, maka zikir hatilah yang harus dawam terus dipusatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dalam segala situasi dan kondisi. Karena keterbatasan hati ya berbeda dengan keterbatasan lisan dan badan. Badan dan lisan sangat terbatas sekali. Hati lebih luas, hati lebih kuat, hati lebih gagah daripada lisan dan daripada badan ini, ya. Maka hati terus oleh kita dizikirkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, walaupun badan tidak mampu berzikir karena keterbatasannya, walaupun lisan pun juga begitu. Maka kita tetap akan mendapatkan karunia dari Allah yang luar biasa. Akan datang waridat, yakni anugerah-anugerah qalbiyah yang masuk ke dalam alam hati kita dari rahasia-rahasia semua asma-asma Allah. Maka lahirnya mukjizat, lahirnya karomah itu adalah itu dari rahasia asma-asma Allah. Dan saking seringnya hati mengingat kepada kekuasaan Allah, maka lahirlah kekuasaan Allah pada diri hamba tersebut. Sehingga lahir perkara yang khawarik lil adat. Yang khawarik lil adat ini adalah pendohiran kekuasaan Allah. Mukjizat adalah pendohiran rahasia kekuasaan Allah. Karomah pendohiran dari rahasia kekuasaan Allah. Itu saking hatinya terus mengingat kepada kekuasaan Allah. Dan ini salah satu contoh. Makhluk kan tidak punya kekuasaan apa-apa, semuanya oleh Allah. Tapi kan ketika kita mendengar tentang mukjizat atau menyaksikan karomah seorang wali atau mendengar karomah seorang wali, itu kan luar dari kemampuan manusiawi. Apakah wali ini, nabi ini yang berbuat pada hakikatnya? Bukan. Yang berbuat Allah dengan kekuasaannya. Nah, itu dikarenakan si hati dipusatkan kepada qadirnya Allah, maha kuasanya Allah. Dan setidaknya kalau wirid al-asmaul husna ya yang diijazahkan terus sampai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ijazah yang bilangannya 129. Jadi jangan kurang dari 129 ya. Kalau bisa baca satu-satu, kalau tidak ya ambil oleh kamu satu saja, nanti pindah ke asma yang ini, pindah ke asma yang ini, pindah ke asma yang ini, maka akan zahir rahasia-rahasia dari asma Allah tersebut ya. Buya ijazahkan nanti akan ada ijazah al-asmaul husna. Buya mau terjemahkan satu demi satu tentang nama-nama Allah yang agung ini ya. Nah, kalau al-asmaul husna Buya juga dulu di Saumi gitu kan,
disaumi 40 hari disaumi, wiridnya semalamnya 313 kali sama musnah dari awal sampai akhir. Nah, Allah Buya terima dari ayahanda dari apa itu ya, wirid al-asmaul husna ya. Kalau yang tidak biasa bisa sampai subuh dari tengah malam itu ya, kan panjang, dan dengan doanya yang ada di barzanji itu ya. Nah, silahkan hafal dari sekarang. Nanti kalau sudah hafal, Buya bahas dulu. Nanti setiap Senin itu mau membahas al-asmaul husna satu demi satu, dan al-malik, al-qudus, nah, semua satu demi satu kan. Nah, nanti sambil kalian menghafal semuanya. Siap menghafalnya? Nah, insya Allah hafal ya. Nah, nanti baru ijazah belajar puasa, ulah dahar wae. Kudu aya waktunya saum ya, mensaumi itu. Alhamdulillah, semoga kalimat ini manfaat dan barokah bagi siapapun yang mengambil manfaat dari kalimat ini. Sirrul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.